Selamat pagi, perkenalkan, saya Igusti Bagus Ngurah Panji Putra. Saya adalah dosen program studi akuntansi Universitas Warmadewa dengan NIDEN 0807049201. Spesialisasi saya adalah mengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Video ini adalah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan istilah PDD UKT PT. Dalam video ini akan dipaparkan bagaimana mekanisme belajar mengajar yang kami lakukan dengan menggunakan media e-learning yaitu LMS Warmadewa dan juga Zoom Meeting untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah akuntansi manajemen dengan bobot 3 SKS. Berikut akan dipaparkan bagaimana pelaksanaan belajar mengajar dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, ini adalah tampilan awal e-learning Warmadewa atau LMS Warmadewa. Untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah akuntansi manajemen kelas D6. Pada bagian awal e-learning, terdapat beberapa hal yang saya cantumkan. Yang pertama adalah pengumuman penting, di mana pengumuman ini merupakan media bagi saya selaku dosen untuk menginformasikan pengumuman terkait dengan perkuliahan. Kemudian, terdapat menu absensi yang dapat diakses oleh mahasiswa setiap minggunya untuk melakukan absensi. Pada menu absensi ini, telah saya atur agar mahasiswa hanya dapat mencatat kehadiran mereka pada waktu perkuliahan saja. Apabila absen dilakukan di luar jam perkuliahan, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Ketiga, saya mencantumkan link URL untuk pelaksanaan perkuliahan yang dapat diakses setiap minggunya, di mana saya menggunakan media perkuliahan yaitu Zoom Meeting. Kemudian, saya mencantumkan rencana pembelajaran semester atau RPS perkuliahan, di mana RPS ini menjelaskan tentang materi yang akan dibahas selama 14 pertemuan. Juga menjelaskan capaian pembelajaran, mekanisme atau metode pengajaran yang saya lakukan yang terdiri dari penyampaian materi melalui ceramah, kemudian diskusi atau interaksi, dan juga pemberian tugas. Pada RPS ini juga dijelaskan tentang bobot penilaian yang terdiri dari absensi 10%, keaktifan 20%, tugas 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Tidak lupa, pada RPS ini juga tertera buku referensi yang digunakan. Kemudian, untuk masing-masing pertemuan, saya atur judulnya agar sesuai dengan topik yang dibahas. Di dalamnya, tertera beberapa file. Yang pertama, saya lampirkan materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut agar mampu dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian, saya juga sertakan forum diskusi, di mana forum ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan topik perkuliahan yang dibahas. Diberikan kesempatan terbuka bagi seluruh mahasiswa untuk bertanya ataupun menjawab, dan semua respon dari mahasiswa akan terekap secara otomatis, sehingga semua mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam forum diskusi ini. Keaktifan dari mahasiswa tersebut akan saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian, khususnya untuk nilai keaktifan. Kemudian, saya juga sertakan wadah untuk mahasiswa mengumpulkan tugas untuk setiap pertemuan. Jadi, tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut harus sesuai dengan waktu, format, dan juga ketentuan yang telah ditentukan. Semua hal ini saya ulangi setiap pertemuan. Baik, berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, selamat pagi kepada kelas D6. Jadi, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini
pada mata kuliah akuntansi manajemen pertemuan 14. Jadi adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang manajemen biaya lingkungan dan juga sustainability business. Izin share screen. Apakah sudah terlihat, Dek? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, jadi adapun untuk topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu manajemen biaya lingkungan dan juga sustainability business. Untuk capaian pembelajaran pada topik ini yaitu mahasiswa diharapkan untuk memahami tentang konsep manajemen biaya lingkungan, kemudian alasan pentingnya pengelolaan biaya lingkungan, kemudian jenis-jenis biaya lingkungan, sustainability business, dan juga konsep triple bottom line accounting. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, Bapak ingin konfirmasi terlebih dahulu kepada mahasiswa, di mana sebelumnya Bapak sudah infokan untuk mempelajari topik ini terlebih dahulu, jadi Bapak ingin pemanasan ya, terlebih dahulu terkait dengan topik ini. Mungkin yang pertama yang ingin Bapak tanyakan, coba dijelaskan tentang konsep manajemen biaya lingkungan. Apa itu biaya lingkungan? Silahkan. Saya mohon mencoba untuk izin menjawab, Bapak. Oke, ya, Sayu Putu Indah. Ya, jadi seperti yang pernah saya baca sebelumnya, biaya lingkungan itu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, di mana biaya ini untuk mencegah dan juga mengatasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Mungkin sekiranya seperti itu jawaban saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Sayu Putu Indah Permata. Ya. Kemudian tadi kita bahas tentang biaya lingkungan. Kemudian berikutnya tentang sustainability business. Mungkin ada yang bisa membantu apa itu sustainability business? Saya ingin menjawab, coba. Oke, Made Revaldi. Ya, silahkan. Jadi, yang saya tahu tentang sustainability business yaitu sustainability business merupakan bisnis yang berkelanjutan baik dalam menghasilkan manfaat jangka pendek maupun manfaat dalam jangka panjang. Sekian mungkin jawaban dari saya, Pak. Oke, jadi itu tadi pendapat dari mahasiswa kelas D6 ya perwakilannya, yaitu tentang apa itu biaya lingkungan dan juga sustainability business. Bapak informasikan nanti pada bagi mahasiswa yang aktif memberikan respon, nanti silahkan di-input pada e-learning yang sudah Bapak sediakan forum diskusinya, ya siapapun yang aktif nanti dan memberikan respon juga, agar nanti lebih mudah bagi Bapak untuk merekap keaktifan kalian. Ya, untuk Sayu dan Rivaldi nanti silahkan di-input di e-learning. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya, tentang manajemen biaya lingkungan dan sustainability business. Oke, pertama kita membahas dulu tentang apa itu definisi biaya lingkungan dan kenapa penting. Ya, jadi biaya lingkungan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu beroperasi dan aktivitas operasional ini berpengaruh terhadap alam lingkungan, maka biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban itu namanya biaya lingkungan. Kemudian kenapa konsep ini penting untuk diperhatikan oleh perusahaan? Karena ketika perusahaan itu beroperasi dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, perusahaan wajib untuk mengeluarkan biaya tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, tidak jarang biaya tambahan ini jumlahnya besar. Maka dari itu penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian apa alasan pengelolaan biaya lingkungan? Ya, ada 3 alasan di sini. Yang pertama yaitu adanya regulatory demand. Yang kedua adalah competitive requirements. Dan yang ketiga adalah stakeholder forces. Apa itu regulatory demand? Jadi regulatory demand adalah permintaan karena adanya regulasi atau peraturan. Di banyak negara, peraturan lingkungan itu sudah mulai diperhatikan, sudah mulai meningkat secara signifikan, sudah mulai banyak negara yang concern terhadap kelestarian lingkungan dan diperkirakan
ke depannya itu akan semakin ketat lagi. Yang kedua ada competitive requirements. Jadi ada permintaan kompetitif. Jadi ketika sebuah perusahaan itu mampu untuk mengatasi permasalahan lingkungan, maka masyarakat atau stakeholder akan menganggap bahwa perusahaan ini lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Dia lebih kompetitif. Kemudian ada stakeholder forces. Ada tekanan dari stakeholder. Jadi stakeholder itu beranggapan bahwa perusahaan yang peduli akan lingkungan memiliki kinerja yang baik serta prospek keberlanjutan ke depannya itu dia lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu untuk berusaha untuk memuaskan kepentingan para stakeholdernya terkait dengan manajemen biaya lingkungan yang proaktif. Itu ada 3 alasannya. Kemudian ketika kita berbicara masalah bisnis, ya bisnis jangka pendek tentu tujuannya adalah profit atau laba. Tapi ketika berbicara tentang bisnis jangka panjang, maka bukan hanya sekedar laba lagi, tapi ada hal yang lebih krusial untuk diperhatikan. Apa itu? Jawabannya adalah sustainability business atau keberlangsungan usaha. Bagaimana agar perusahaan itu mampu untuk terus berkesinambungan, berkelanjutan. Ya. Bagaimana caranya? Agar perusahaan itu mampu berkesinambungan, mampu sustainable, maka harus ada sinergi antara aspek keuangan dan juga aspek non-keuangan. Aspek keuangannya adalah laba, aspek non-keuangannya adalah people atau masyarakat, dan juga lingkungan sekitar, alam lingkungan. Nah, ini contoh yang bisa Bapak berikan ya. Jadi ada contoh perusahaan di sini yaitu Burger King, Unilever, Nestle, dan Kraft Foods. Mereka menghentikan kerjasama dengan grup Sinarmas sebagai produsen dan pemasok bahan baku kelapa sawit bagi perusahaan. Alasannya dikarenakan adanya dugaan perusakan hutan tropis yang membahayakan kehidupan satwa dan mengurangi kemampuan dalam menyerap karbon dioksida dan menjadi penyebab adanya global warming. Ya, ini contoh yang Bapak berikan. Mungkin ada dari mahasiswa yang tahu contoh lain selain yang Bapak berikan? Baik, saya Pak. Oke, silakan Ulan Sari ya, Dr. Ulan Sari. Ya, baik. Menurut pendapat saya, contoh perusahaan yang saya ketahui memperhatikan alam dan menerapkan konsep triple bottom line accounting, di mana triple bottom line ini ada 3 jenis, people, planet, dan profit, adalah The Body Shop. Dari segi people, The Body Shop memperhatikan aspek hak asasi manusia, tidak ada diskriminasi, dan tidak mempekerjakan tenaga kerja anak-anak. Yang kedua, jika dilihat dari aspek planet, The Body Shop menjamin bahwa produknya berasal dari bahan alami dan tidak mencemari lingkungan. The Body Shop memiliki program Bring Back Our Bottles dengan pengembalian kemasan untuk kemudian didaur ulang. Dan yang terakhir, dari aspek profit, The Body Shop melakukan kolaborasi dengan pedagang lokal sekaligus berkontribusi mensejahterakan tanpa mengeksploitasi lingkungan. Itu yang saya dapat berikan, Pak. Terima kasih. Ketut Ulan Sari pakai Body Shop ya? Iya, Bapak. Yeah. Jadi ya terima kasih contohnya tadi ada The Body Shop ya. Jadi Body Shop itu memang salah satu perusahaan yang selain dia memperhatikan pencapaian profit, dia juga peduli terhadap alam dan juga lingkungan sekitar. Ya. Oke. Itu contoh perusahaan yang peduli alam dan juga lingkungan. Tetapi ya masih ditemui secara praktek ya di lapangan perusahaan yang hanya mengejar laba semata. Tetapi di sisi lain justru aktivitas operasional perusahaan itu bersifat destruktif terhadap alam. Mereka mengeksploitasi alam secara masif hanya demi ambisi mengejar profit semata. Ya, ini Bapak berikan contoh jadi perusahaan yang aktivitas operasionalnya mengancam atau destruktif terhadap alam. Jadi ada contoh pertama kasus Kendeng, ya ada PT Semen Indonesia, perusahaan yang melakukan penambangan karsit, di mana proses penambangan ini memiliki dampak merusak keberadaan sumber air di bawah pegunungan Kendeng. Nah,
permasalahan ini ya menimbulkan desakan dari masyarakat, khususnya para petani, kepada pemerintah. Itu contohnya. Jadi ketika perusahaan itu merusak alam, maka akan muncul tuntutan dari masyarakat sehingga mengancam keberlangsungan perusahaan. Kemudian ada kasus Lapindo. Jadi seperti yang kita ketahui, ini kasus yang sangat booming sekali pada zamannya. Jadi kasus di mana perusahaan ini aktivitas operasionalnya menyebabkan sampai merusak alam, yaitu meluapnya lumpur dan merendam sebagian besar pemukiman warga di sekitar perusahaan tersebut. Kemudian ada kasus dari perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera atau AISA ya, kode saham AISA di pasar modal, di mana perusahaan ini memiliki salah satu departemen yang menghasilkan beras, dan justru perusahaan ini mengalami kasus, yaitu adanya kasus beras plastik seperti itu. Jadi kasus ini menyebabkan harga saham dari AISA itu jeblok, dan akhirnya perdagangan dari saham AISA ini mengalami suspend. Ya. Itu contohnya, 3 contoh yang bisa Bapak berikan. Jadi kalau diibaratkan antara bisnis dan juga alam di sini ya, ada paradoks. Ya, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, bisnis itu memberikan keuntungan PAD. Tapi di sisi lain, tidak jarang bisnis itu justru merusak alam. Ya, ada dua positif dan negatif di sini. Nah, bagaimana cara menyelaraskannya, bagaimana cara menyeimbangkannya? Maka muncul konsep yang dinamakan konsep triple bottom line accounting. Ya, triple bottom line accounting atau 3P di sini ada people, planet, dan juga profit. Nah, sekarang kita ke people. Apa itu people? People adalah bagaimana perusahaan itu memberikan sentuhan humanis terhadap sumber daya yang dimiliki, terhadap karyawan yang dia miliki, dengan cara misalnya pemberian upah yang wajar, pemberian reward bagi perusahaan yang memiliki kinerja baik, kemudian menyertakan dalam pelatihan, kemudian jam kerja yang ditoleransi, lingkungan kerja yang aman, intinya memperhatikan people atau karyawannya. Kemudian planet, bagaimana perusahaan itu aktivitasnya memperhatikan lingkungan, ya, setidaknya meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas operasional terhadap lingkungan sekitar, misalnya terhadap kualitas air, udara, atau biodiversity lainnya. Contohnya adalah dengan adanya kegiatan CSR. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pilar profit. Bagaimana perusahaan itu mampu untuk menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, tidak kalah penting bahwa dalam proses penghasilan keuntungan atau mengejar keuntungan tersebut, perusahaan harus tetap mementingkan yang namanya etika dan juga bersikap adil ya, fair trade, dan menetapkan harga wajar. Nah, ini contoh triple bottom line. Kalau tadi yang Bapak sampaikan itu adalah contoh triple bottom line yang ada di luar ya. Ini Bapak berikan contoh yang ada di lingkungan di sekitar kita, yaitu di Bali. Ya, di Bali. Kalau kita berbicara terlebih dahulu apa itu konsep triple bottom line. Nah, pertama kita fokus dulu apa yang perlu diperhatikan. Kalau yang menjadi tantangan global itu kan adanya perubahan iklim, adanya bencana alam, adanya kemiskinan. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal ini? Jadi pemerintah itu membuat program yang dinamai program OVOP atau One Village, One Product. Ya, satu desa menghasilkan satu produk. Ini contohnya ada di Desa Wisata Pelaga di Kecamatan Petang. Ya, di sana ada kelompok petani asparagus. Ya, karena desa inilah desa pertanian. Jadi yang diberdayakan, yang dibudidayakan di sana adalah produk sayuran asparagus. Ya, itu dibudidayakan oleh para petani di Desa Wisata Pelaga. Dan perlu diketahui, asparagus yang dihasilkan oleh para kelompok tani di sana memiliki kualitas nomor 1 se-Asia. Ya, jadi sangat baik sekali kualitas di sana. Oke, sekarang kita mengkaji untuk usaha ini, usaha kelompok ini dari segi triple bottom line-nya, dari segi people, dari segi planet, dan juga dari segi profit.
Ya, dari segi people pertama. Jadi seluruh masyarakat di Desa Plaga ini mereka memiliki kesempatan yang sama apabila tertarik menjadi petani asparagus. Jadi asalkan mereka memiliki lahan yang digunakan sebagai media tanam, jadi mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi petani asparagus. Jadi dia memperhatikan people. Kemudian kelompok petani asparagus yang ada di Desa Plaga ini, mereka ada di bawah naungan Koperasi Tani Mertenadi, ya, di mana hasil budidaya dari para petani ini akan disetorkan kepada koperasi tersebut dan dibantu untuk dipasarkan, ya, ke swalayan ataupun ke restoran. Kemudian bagi petani yang memiliki kinerja baik dalam hal penjualan tertinggi misalnya, dia akan memperoleh reward berupa bonus dalam bentuk uang tunai ataupun untuk keperluan bertani seperti pupuk dan juga keperluan lainnya. Ya, jadi sangat diperhatikan sekali untuk para sumber daya yang ada di sana, sumber daya manusianya. Ya, dari aktivitas pembudidayaan asparagus ini juga memanfaatkan tenaga kerja wanita, ya, yang ada di sekitar sana, baik sebagai petani ataupun sebagai karyawan di Koperasi Tani Mertenadi. Jadi para pekerja, para ibu-ibu, para wanita yang ada di lingkungan sekitar, mereka disediakan lapangan pekerjaan sehingga membantu perekonomian dari ibu-ibu di sana. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di sini program OVOP yang ada di Desa Plaga ini merupakan kerjasama antara dua negara, yaitu Indonesia, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM, ya, dengan International Cooperation and Development Fund dari Taiwan. Nah, para petani Desa Plaga ini diberikan pembinaan dan pelatihan khusus untuk bertani dan cara membudidayakan asparagus dengan didampingi oleh relawan dari Taiwan Technical Mission. Jadi kalau kita perusahaan memiliki karyawan, jadi tidak kalah pentingnya untuk membina dan juga memberikan pelatihan agar kompetensi dari sumber daya manusia yang dimiliki itu tetap terjaga. Sekarang kita berbicara tentang pilar planetnya di sana. Nah, mayoritas para petani asparagus di Desa Plaga ini, mereka menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang dalam proses pembudidayaan sayuran asparagusnya. Nah, karena mereka menggunakan pupuk organik, maka akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. Seperti itu. Kemudian limbah dari sayuran asparagus ini yang tidak terpakai akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pakan ternak sehingga tidak mencemari lingkungan. Jadi sangat ramah lingkungan. Kemudian aspek ketiga yaitu pilar profit, ya. Ketika kita berbicara tentang pilar profit di sini, bagaimana perusahaan itu mampu untuk menghasilkan keuntungan. Ya, dalam sehari para petani ini mampu menghasilkan pendapatan sekitar 500.000 hingga 1 juta, tergantung dari lahan yang dimiliki. Jadi sangat profitable, ya. Kemudian sayuran asparagus ini juga dipasarkan ke swalayan, ke hotel yang ada di Bali, hingga ke Jakarta dan Bogor bahkan. Nah, ini menandakan bahwa memang perusahaan ini mampu memberikan keuntungan seperti itu. Nah, adapun mekanisme pembagian keuntungannya dilakukan secara wajar tanpa adanya monopoli. Jadi, para petani ini melakukan penjualan hasil panen kepada Koperasi Tani Mertenadi dengan harga jual yang sesuai dengan kesepakatan dan juga harga pasar. Jadi, meskipun terjadi penurunan harga pasar, petani akan tetap memperoleh hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, hasil dari sisa potongan sayuran asparagus ini akan diolah menjadi kudapan seperti puding, lumpia, es krim, hingga sup. Nah, hasil dari proses ini akan dipamerkan pada Festival Pertanian Asparagus. Oke, jadi tadi itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan topik tentang konsep manajemen biaya lingkungan, kemudian tentang sustainability bisnis dan juga triple bottom line accounting, ya.
Ya, untuk itu Bapak pertama ingin meminta feedback dari kalian. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Mohon izin menjawab, Pak. Oke, Gusti Ayu Prapti, silahkan. Ya, Bisa disampaikan. menurut saya, triple bottom line adalah konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan yang menggunakan 3 kriteria, yaitu people, planet, dan profit. Di mana pada konsep pertama yaitu people, yaitu bagaimana perusahaan mempengaruhi dan membawa keuntungan bagi pekerja, buruh, dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu planet, yaitu bagaimana perusahaan berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Dan yang ketiga yaitu ada profit, yaitu bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan secara finansial. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Gusti Ayu Prapti. Jadi jangan lupa nanti ya yang berkontribusi di sini silahkan dicatat di forum diskusi agar nilai keaktifan kalian terrecord ya. Tuh. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk mahasiswa lain apabila nanti masih ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusi di forum e-learning, forum diskusi di sana. Silahkan mengajukan pertanyaan atau memberikan bantuan menjawab, silahkan di sana berdiskusi, dan semua yang terlibat dan memberikan respon di sana akan terrecord untuk nilai keaktifan dari kalian. Berikutnya di sini Bapak berikan tugas ya kepada masing-masing kelompok mahasiswa untuk mencari contoh. Tadi kan sudah dijelaskan tentang triple bottom line. Jadi sekarang bisa kalian cari contoh perusahaan, bisa itu di dalam ataupun di luar negeri, dan kaji bagaimana penerapan konsep triple bottom line accounting dari perusahaan tersebut. Untuk tugas ini dikerjakan dalam bentuk paper ya. Formatnya adalah Times New Roman, untuk size-nya 12 dan spasinya 1,5. Untuk tugas itu disetor paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu depan di e-learning. Sudah Bapak berikan wadahnya. Seperti itu untuk ketentuan tugas. Ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Tidak, Bapak. Tidak ada, Bapak. Tidak, Pak. Oke. Apabila nanti ada, silahkan dilanjutkan di forum ya. Di sana bisa digunakan sebagai wadah kalian berdiskusi. Baik, Bapak. Oke. Apabila memang sudah dirasa cukup, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga interaksinya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.